Nah, kalau kamu kayak nama kamu cukup familiar ya. Apa aku salah ingat ya? Aku kayak pernah lihat nama kamu gitu. Tapi aku lupa sih di mana. Tapi kayak pernah, kalau nggak salah tahun kemarin gitu, udah pernah. Oh, oh iya, iya benar-benar. Oke, tahun kemarin berarti ya. Oke, berarti tahun ini jadi veteran istilahnya ya. Udah pernah, udah pernah. Kalau dari kalian, kendalanya di mana kira-kira? Kendala utamanya ketika belajar MBL ini, misalkan yang ini nih bingung atau gimana gitu. Gimana? Mungkin aku rasa kalau misalnya udah di bulan Maret, kayak nggak mungkin kalian belum pernah belajar MBL sama sekali kan. Jadi aku nyesuaiin kalian aja biar mungkin pace-nya enak ya. Bingung kalau soal agak kompleks. Ada lagi? Soalnya banyak yang divariasikan sih Kak, kadang bingung kadang. Oke, ada lagi? Mungkin lebih ke soal ya, lebih ke latihan soalnya ya, bingungnya ya. Oke, sering bingung mikirin konsep soal. Oke, oke. Kalau gitu, nanti untuk yang latihan soal ini mungkin aku kirimnya besok pagi ya. Besok pagi atau sore. Nanti jadi aku kirimnya itu, ini kan sebenarnya materinya tuh jadi satu kesatuan, tapi ini kan pelatihannya dibagi jadi dua ya. Jadi nanti mungkin aku kirim langsung sekali jebret aja, terus nanti sekalian sama bintang ganda. Nah, jadi nanti mungkin kan bisa raba-raba dulu materinya di mana yang kurang gitu. Harusnya nggak gitu lama sih untuk belajar MBL ini. Emang lamanya di latihan soalnya sih. Nah, pertama kita start dulu deh ya. Kita langsung aja mulai biar nggak kelamaan. Nah, pertama, ini salah satu hal yang paling penting ya. Ini penting banget. Kalian harus tahu rumus-rumus ini. Gitu. Di MBL, ini rumus yang sering banget kepake. Yaitu, yang ini omega, yang kayak W. Ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Nah, terus yang V itu adalah kecepatan linear. Kecepatan linear. Gitu. Jadi beda ya kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Kalau kecepatan sudut itu dia konteksnya lagi gerak melingkar. Kalau kecepatan linear itu biasanya kalau kita ngomongin, oh si kendaraan ini geraknya dengan kecepatan berapa gitu. Nah, itu rumusnya mereka dihubungin dengan omega itu adalah 2pi per T. Kenapa 2pi? Itu untuk ngomongin putaran untuk satu lingkaran. Dan T-nya itu adalah periodenya. Dan V itu dihubungin dengan omega dikali R. R di sini adalah jari-jari si lingkaran tersebut. Oke. Nah, ini cuman berlaku buat di lingkaran tapi ya, namanya aja gerak melingkar gitu kan. Nah, terus di sini ada AS. AS yaitu adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Dia ini percepatannya rada lain ya. Rada lain sama percepatan yang biasa gitu. Nah, kalau di sini percepatan sentripetal itu cuman berlaku untuk di yang lagi gerak melingkar aja gitu. Dan yang harus kalian tahu bahwa dia ini arahnya ke pusat. Arahnya ke pusat lingkaran gitu. Terus em, seperti yang kita tahu ya, di hukum 2 Newton itu kan mereka bilang bahwa bukan mereka sih, Newton bilang bahwa F itu kan M kali A gitu kan. Nah, di sini ini juga berlaku gitu, yaitu F sama dengan M kali A. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara vektor, misalkan kita tinjau sebagai vektor. Nah, sumber vektor itu siapa sih? Sumber vektor itu kan dari si ini ya, dari si percepatan gitu kan. Karena M ini massa itu kan skalar. Massa itu skalar. Sedangkan gaya itu besaran vektor. Dia punya besar dan arah. Nah, satu-satunya sumbernya siapa? Oh iya, berarti harus harus percepatan.
Nah, di sini arah percepatan sama arah gaya itu sama. Artinya, percepatan sentripetal tadi aku bilang itu adalah yang arahnya ke pusat lingkaran ya. Arahnya ke pusat lingkaran. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya gayanya juga arahnya ke pusat lingkaran, yaitu gaya sentripetal gitu. Nah, terus eh, lanjut di sini ada rumusnya ya. AS itu adalah V kuadrat per R, dan kalau kita buka V itu tadi kan apa? V itu tadi adalah omega kali R. Ya udah V-nya kita ganti dengan omega kali R. Maka jadi omega R yang dikuadratkan. Kalau dibagi R nanti jadi omega kuadrat R gitu. Jadi kalau diganti dengan V kuadrat per R ini bisa jadi mv kuadrat per R. Kemudian kalau V-nya kita ganti dengan omega kali R, dia jadi m omega kuadrat R. Gitu. Jadi ini bentuk-bentuk dari gaya sentripetal ya. Ada dua bentuk, mv kuadrat per R dan m omega kuadrat R. Gitu. Itu yang kalian nanti kalian bakal sering banget lah pakai ini. Kalian bakal sering banget pakai ini. Gitu. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gimana? Mungkin biar cepet ya. Kalau misal kalian emang nggak ada yang mau ditanyain, mungkin boleh kasih reaction gitu. Jadi aku tahu, oh ternyata nggak ada yang mau ditanyain. Izin dicatat, Kak. Boleh. Boleh, boleh. Tapi mungkin eh ini kalau dari aku ya, saran dari aku, kalau nyatet itu kan kita jadi apa ya? Tapi emang tiap orang beda-beda sih. Kalau aku jujur jarang nyatet. Jadi aku lebih suka buat dengerin pemaparannya gitu. Jadi nanti tinggal aku ulang aja di setelah belajar gitu. Tapi terserah kalian sih. Tapi kalau aku sih begitu. eh Nanti ini coret-coretannya akan di-share juga. Jadi mungkin biar waktunya cepat juga, aku ini ya, aku rada cepet gitunya. Kalau misalnya emang nggak ada yang mau pertanyaan, eh aku langsung next gitu. T di omega itu periode orbit. Betul. Nah, di sini, ini aku sering nemu beberapa kesalahan ya. Makasih juga udah nanya. Di sini kan 2pi per T ya. 2pi per T. Nah, di sini, kalau di MBL, ini kalian harus ingat ya. Kalau di MBL, contoh kita lagi ngomongin di orbit, orbit planet, orbit satelit. Biasanya T-nya itu, bukan biasanya sih, harus ya, harus. Maksudnya di rumus ini, T-nya itu harus periode sideris. Periode sideris. Jadi nggak boleh periode sinodis. Oke? T-nya harus periode sideris. Nggak boleh sinodis. Untuk penggunaannya kapan pakai mv kuadrat per R dan m omega kuadrat R? Tergantung konteks. Contoh, kalau misalnya kita mau nyari kecepatan di orbit lingkaran, maka kita harus munculin bentuk V kan? Kita harus munculin bentuk V, maka kita pakainya m V kuadrat per R. Kalau misalnya kita mau carinya di konteks periode, kita mau tahu periode dari sebuah satelit, periode dari sebuah planet, kita pakainya omega. Supaya apa? Supaya muncul bentuk 2pi per T. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, sekarang untuk di hukum gravitasi Newton, kalau T-nya itu periode rotasi, bisa nggak, Kak? Em, aku jawabnya nanti pas ini aja deh ya. Pas lagi turunin rumus ya. Nanti aku langsung kasih konteksnya aja ya. Nanti aku pas turunin rumus, aku baru kasih tahu ya. Nah, sekarang di hukum gravitasi Newton, ini rumus yang bakal sering banget dipakai, yaitu GMM per R kuadrat. Sorry Kak, boleh jelasin ulang rumus yang tadi? Yang mana tuh? Oh ya, ngomong-ngomong ini putus-putus nggak? Soalnya di aku tuh kayak aku geser kapan.
keluarnya kapan gitu. Suaraku putus-putus gak? Jelas ya? Lancar. Oke. Jelasin rumus yang tadi yang lingkaran. Oke, jadi tadi yang aku maksud adalah tadi kan teman kalian ada nanya, kapan sih kita pakai MV kuadrat per R dan kapan kita pakai M omega kuadrat R. Nah, MV kuadrat per R ini dipakai ketika kita mau cari itu hubungannya tentang kecepatan, tentang kecepatan. M omega kuadrat R dipakai ketika kita mau cari tentang periode, gitu. Jadi tergantung konteks kita mau gunain si rumus ini, itu tujuannya buat apa, gitu. Mungkin aku izin bantu intinya. Gimana? Kejawab nggak? Atau bukan itu pertanyaan kamu? Gimana? Oke. Oke, mungkin sekalian jawab yang tadi ya, yang omega tadi. Tadi teman kalian ada nanya, boleh nggak sih kalau T-nya ini periode rotasi? Sekarang, ini sebenarnya lebih tergantung konteks. Contoh, nanti kalau misalnya kita mau cari berapa kecepatan orbit satelit, berapa periode orbit satelit, periodenya itu adalah periode revolusi. Nah, kalau kita pakai periodenya periode rotasi, jika omega sama dengan 2 pi per periode rotasi, maka omeganya adalah omega rotasi. Gitu. Dimana ini nggak ada hubungannya dengan kita ngomongin nanti misalkan mau cari kecepatan orbit. Gitu. Itu nggak berhubungan. Karena kan periode rotasi kan cuman berapa sih? Buat dia muter 360 kan. Si bendanya buat muter. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Nah, sekarang untuk yang di sini, nah mungkin kalau kalian lihat di sini, wah serem nih ada vektor segala macem. Nah, yang di vektor ini kalian abaikan aja ya. Yang di sini kalian abaikan dulu aja. Yang penting kalian tahu rumus yang ini ya. Yang penting kalian tahu rumus yang ini. Yaitu F sama dengan GM1 M2 per R kuadrat. Ini rumus yang menjelaskan tentang interaksi dari dua benda bermassa. Oke? Rumus ini menjelaskan tentang interaksi dari dua benda bermassa. Gitu. Jadi, contoh kalian sama teman kalian deketan. Misalnya yang satu beratnya 5 kilo, yang satu beratnya 60 kilo. Nah, kalau secara teoritis, kalian berdua itu punya gaya interaksi. Gaya interaksi tarik-menarik. Gitu. Nah, kemudian di sini yang harus kalian tahu ya, R di sini apa? Nah, di sini sering banget ya. Ini benar-benar sesering itu aku temuin kesalahan eh, apa ya bilang ya? Kesalahan anak-anak murid apalah pokoknya yang aku pernah ajar lah ya. Contoh, aku punya sebuah kubus atau kotak gitu ya. Aku punya dua kotak. Misalkan yang satu pusat masanya di sini, yang satu pusat masanya di sini. Terus aku bilang bahwa mereka berdua terpisah, terpisah sebesar 50 meter diukur dari permukaan kotak, dari permukaan masing-masing kotak. Maksudnya kayak gini, 50 meter itu dari sini ke sini. Ini 50 meter. Terus misalkan M1 masanya M1, ini masanya M2. Terus ditanya berapa sih gaya interaksi antara mereka berdua? Oh, ya udah. Oh ya, ini aku jawab, aku kasih tahu dulu. Ini misalkan lebar kotaknya dari sini ke sini
itu 2 meter. 2 meter. Dari sini ke sini 4 meter. Nah, misalkan ditanya F-nya berapa? Nah, yang harus kalian tahu, R di sini dan di rumus-rumus MBL berikutnya yang akan kita pelajari, R-nya itu semua diukur dari pusat massa. Diukur dari pusat massa. Oke? Ini harus kalian terus ingat ya. R-nya diukur dari pusat massa. Oke? Artinya kalau kayak gini gimana? Misalkan kita mau pakai F. Maka F-nya itu bukan, misalkan kalian mau jawab gini. Ya udah berarti G M1 M2 per R kuadrat. R-nya kalian pakai 50. Nah, ini salah. Kenapa? Karena 50 itu dari permukaan ke permukaan. Terus yang benar gimana dong? Yang benar adalah R-nya dari pusat ke pusat. Maka ini 50 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena kita mau hitungin dari pusat massa M1. Kemudian ditambah 4. Baru di kuadrat. Gitu. Yang benar kayak begini. Dan kemudian salah yang sering aku temuin juga bahwa R-nya ini nanti banyak banget yang salah. Misalkan R dikasih tahu dalam kilometer. Ya udah, dia langsung masukin kilometer. Nah, yang harus kalian ingat, M dan R itu dalam satuan internasional, yaitu kilogram dan meter. Ini yang harus kalian terus ingat ya. Nah, jadi ingat sebenarnya kalian bisa lihat dari sini sih. Kalau kalian lihat rumusnya ya, yaitu G M1 M2 per R kuadrat. Kalian akan lihat di sini ada konstanta gravitasi. Ingat, kalau kalian ketemu konstanta fisika apapun itu, nanti semua satuan sisanya itu kalian harus pakai SI. Oke? Kalian harus pakai SI. Itu kan harus terus ingat, jangan pernah sampai lupa. Jadi kalau dikasih tahu jaraknya dalam kilometer, ya kalian ubah ke meter. Dikasih tahu dalam AU, kalian ubah ke meter. Kenapa? Sekarang kalian lihat, G ini satuannya apa? Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Seandainya aku pakai R-nya itu kilometer, maka satuan G-nya ini nggak akan kecoret. Gitu. Jadi nanti masih nyisa satuannya. Gitu. Jadi itu yang harus kalian terus ingat ya. Harus dalam SI. Dan ini lumayan penting teorinya. Ya, ini cukup tahu aja sih. Jadi gravitasi Newton itu sebuah gaya yang dia itu gaya sentral. Gaya sentral itu gaya yang bekerja antara masing-masing pusat massa. Jadi dia bekerja dari pusat massa ke pusat massa. Gitu. Dan arah bekerjanya itu di arah radial doang. Gitu. Gimana sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Gimana? Gaya sentral tadi gimana, Kak? Gaya sentral namanya ya sentral ya. Bisa dibayangin kayak center, pusat gitu kan. Jadi gaya sentral itu gaya yang bekerjanya itu cuman dari pusat massa ke pusat massa. Contoh kalau di gambar ini pusat massanya di sini, ya kan? Ya udah dia bekerjanya tuh dari sini, dia ketarik ke sini M1-nya, M2-nya ketarik ke sini. Gitu. Jadi ditariknya itu dari pusat massanya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Gimana? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Nah, nanti di gravitasi, bukan di gravitasi, di MBL, kita tuh akan sering banget dengar bahwa, oh momentum sudut itu kekal. Mungkin nanti buat nurunin rumus yang
M akar GMA 1 min E kuadrat gitu kan. Dibilang bahwa momentum sudutnya kekal. Tapi kita nggak dikasih tahu kenapa momentum sudutnya kekal. Nah, sebenarnya kalau kalian ngerti cara baca ini, itu udah cukup menjawab. Nah, pertama, kita coba tinjau torsi ya. Nih, torsi akibat gaya sentral. Torsi itu apa? Ini coba aku jabarin ya. Torsi itu, kalau misalnya kalian pernah belajar, itu dia adalah R, vektor R, cross vektor F. Gitu kan. R cross F. Nah, pertama, eh, torsi itu apa sih? Torsi itu sebenarnya bisa dibilang kayak gaya, bisa dibilang kayak gaya atau besaran yang bikin dia itu melingkar, gitu ya. Yang bikin dia itu melingkar gitu, berrotasi gitu ya, bisa dibilang ya. Nah, sekarang dia itu adalah perkalian antara dua vektor, yaitu dalam konteks ini adalah R dan F yang saling tegak lurus. Oke? Yang saling tegak lurus. Nah, sekarang vektor R itu apa sih? Vektor R itu adalah R, ini besarannya. Terus arahnya apa? Arah R topi kan, arah radial. Nah, sekarang F itu apa? Tadi F itu gaya gravitasi Newton. Tadi arahnya apa? Radial juga kan? Yang tadi aku bilang di sini. Gaya gravitasi Newton hanya bekerja pada arah radial. Hanya pada arah radial. Kemudian, ya udah, maka besarannya adalah min Gm1m2 per R kuadrat. Ini besarannya, R topi. Gitu. Kalau kita cross gimana? Kalau kita cross, ya udah. Kalau kita cross, maka si besarannya kita kaliin, terus vektornya, vektor arahnya, yang R topi itu kita cross. R eh, dikali, sekarang kita ambil besarannya aja ya. GMM, ini kalau dikali R kuadratnya jadi hilang ya. R dikali G M1 M2 per R kuadrat. Nah, sekarang terus ada arahnya. R topi cross R topi. Nah, tadi yang aku bilang, kan ada dua ya. Kalau di vektor itu ada dot product dan cross product. Kalau dot product, secara definisi, dia itu adalah perkalian antara dua vektor yang saling searah. Ini aku tulis ntar ya. Kalau dot product, itu perkalian antara dua vektor yang saling searah. Kalau cross product, itu perkalian antara dua vektor yang saling tegak lurus. Gitu. Kalau dot product, dua vektor saling searah. Saling searah. Kalau cross product, ini dua vektor saling tegak lurus. Makanya kalau misalnya kalian, misalkan kalau kalian tahu, misalkan aku punya A cross B. Ini dibilangnya apa? AB sin theta gitu kan. Gambarnya kurang lebih gimana sih? Gambarnya kurang lebih kayak gini. Misalkan, lihat di kanan atas ya. Misalkan ini ada vektor A, terus di sini ada vektor B. Nah, perkaliannya itu, kan tadi harus saling tegak lurus ya. Harus saling tegak lurus. Mereka ini terpisah sebesar theta, misalkan. Nah, tegak lurusnya A itu kemana sih? Arahnya ke sini kan. Ini tegak tegak lurusnya A nih. Siku-sikunya di sini. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau proyeksiin, itu kan berarti proyeksinya bisa dibilang kayak ke sumbu Y gitu kan. Nanti itu jadi A, B, sin theta gitu. Makanya pakai sin theta. Sorry, aku coba proyeksiin B-nya ke atas ini ya. Ini jadi apa sih besarannya? Besarannya jadi B sin theta kan. Yang tegak itu besarannya B sin theta. Makanya di sini jadi AB sin theta gitu.
Karena dia udah tegak lurus, udah saling tegak lurus gitu. Makanya rumus cross product kayak begitu. Nah, kemudian balik ke sini. Kalau R topi, cross R topi, mereka ini searah apa saling tegak lurus? Gimana? R topi, cross R topi. Mereka ini searah apa saling tegak lurus? Gimana? Ada yang tahu nggak? Misalkan aku punya X, Y, Z, aku punya sumbu X, sumbu Y. X topi, cross X topi. Mereka ini searah apa tegak lurus? Iya, betul. Mereka itu searah. Mereka itu searah. Nah, kalau searah, artinya apa? Vektornya nggak ada ini ya, misalnya yang ini X, maka ini juga X gitu kan. Mereka ini searah. Mereka nggak ada sudut tetanya kan, kalau di yang digambar ini kan. Mereka nggak ada sudut tetanya. Tetanya nol. Maka kalau kita cross, jadi apa nih? Jadi AB sin nol. Kalau sin nol itu berapa? Sin nol berapa? Nol, betul. Artinya di sini jadi nol. R cross R-nya jadi nol. Maka torsinya jadi sesuatu yang ini dikali nol. Maka torsinya jadi salah. Sesuatu dikali nol. Torsinya jadi berapa? Ini ngelek banget ya kayaknya. Ini aku nggak gerak nih. Tangan aku nggak nulis. Tes, tes. Ini ngelek gak sih dari tadi? Nggak. Lancar. Oke. Jadi kan sesuatu dikalikan nol ya. Sesuatu dikalikan nol jadi nol. Maka di sini aku punya torsinya adalah nol. Gitu. Nah, kemudian torsi itu adalah perubahan momentum sudut terhadap perubahan waktu. Atau aku bisa bilang dia sebagai dl per dt. Nah, kalau aku punya suatu turunan nilainya nol, artinya apa? Contoh, aku punya eh, aku punya misalkan aku punya sebuah vektor posisi, vektor ya, vektor posisi ini adalah s topi. Eh, atau aku punya s aja deh. S ini sebagai jarak. Turunan jarak terhadap waktu apa? Turunan jarak terhadap waktu. Masih ingat nggak? Yang waktu itu, turunan jarak terhadap waktu. Gimana? Kecepatan, betul. Sekarang ds per dt-nya ini nol. Kalau ds per dt-nya nol, ini artinya apa? Kalau ds per dt-nya nol. D itu waktu itu aku sempat bilang kan, D itu apa sih? Diferensial kan, perbedaan. Atau aku bisa bilang sebagai delta S per delta T. Sama dengan nol. Kalau delta S per delta T-nya nol, artinya apa? Jaraknya konstan. Hmm, iya benar sih jaraknya konstan. Jaraknya konstan. eh tapi di sini sebenarnya aku lebih pengen ngedrive bahwa kalau misalnya ds per dt-nya nol, artinya si jaraknya itu kan nggak berubah terhadap waktu ya. Maka ada dua kemungkinan nih, antara dia itu nggak punya kecepatan atau kecepatannya itu konstan. Kalau misalnya digambar kurvanya,
Itu misalkan ini S, ini T, gambarnya tuh kayak gini, gitu. Jadi tetap aja gitu. Nah, maka di sini kalau misalnya DL per DT-nya nol, artinya apa tadi? Antara dia emang nggak punya atau besarannya konstan kan? Nah, tapi kalau misalnya aku punya sebuah turunan gitu ya, misalnya DL per DT sama dengan nol, itu artinya bahwa L-nya itu nggak berubah terhadap T. Oke? L-nya yang ada di sini itu nggak berubah terhadap T. Artinya besarannya konstan. Maka dari sini aku bisa dapetin informasi bahwa momentum sudutnya itu konstan. Gitu. Dibacanya itu L-nya tidak berubah terhadap T. Artinya momentum sudutnya nggak berubah terhadap waktu. Besarannya sama terus. Gitu. Tapi belum tentu besarannya nol. Oke? Kalau DL per DT-nya sama dengan nol, belum tentu bahwa dia nggak punya momentum sudut. Gitu. Sampai sini paham kenapa momentum sudut itu bisa kekal? Gimana, gimana? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Nggak ada? Kayak ini ada yang tanya. Aku pernah ketemu soal menyatakan bahwa momentum sudut bintang sama kayak momentum sudut matahari. Terus ditanyain periode rotasi bintang tersebut. Sebenarnya itu pakai kekekalan momentum sudut ya. Jadi misalkan, ini mungkin aku jawab yang ini bentar aja ya. Jadi kan tadi L bintangnya sama dengan L matahari. Sama dengan L matahari. Nah, momentum sudut itu adalah perkalian dari I dengan omeganya kan. Maka eh, periode rotasi ya. Maka ini kita pakai momentum sudut rotasi. Maka I dikali omega rotasi bintang sama dengan I dikali omega rotasi matahari. I dan omega rotasi matahari itu ada angkanya, ada nilainya. Omega rotasi itu kan 2pi per periode rotasinya. Periode rotasi matahari itu ada angkanya. I itu apa? I itu adalah momen inersianya, yaitu K. K ini besaran untuk bentukan ya. Kalau nggak salah 2/5 deh. 3/5. Tapi aku lupa deh pakai berapa. Tapi aku pakai K aja di sini. Terus dikali dengan MR kuadrat. Ya di sini juga sama. Karena bentuk geometrinya sama, tetap K juga MR kuadrat. Omega rotasi sama di sini 2pi per T. Nah, di sini tinggal cari aja berapa sih massa si bintang, berapa jari-jari bintang. Di sini kan kita udah tahu besarannya. Berarti kita bisa dapat periode rotasinya si bintang. Gitu. Periode rotasi matahari tuh bisa kalau nggak salah ada nilainya di tabel gitu. Aku juga nggak ingat sih berapa kalau periode rotasinya. Tapi besarannya udah ada kok. Aku pernah searching soalnya. Gitu. Oke, aku lanjut dulu ya. Aku lanjut dulu. Untuk latihan soalnya, eh aku contohin yang nomor 2 aja ya. Yang nomor 2, yang nomor 1 aku kasih caranya aja. Ini tinggal pakai F sama dengan G, M bumi. Oh ya, mungkin di sini aku mau kenalin deh. Mau kenalin, biasanya kita itu notasiin bumi sama bulan itu kan siapa sih? Siapa mengorbit siapa? Kan bulan mengorbit bumi. Nah, biasanya yang di orbit itu dinotasin dengan M besar. Jadi M yang besar itu biasanya reverse kepada sesuatu yang lebih masif gitu. Dikali M kecil itu massa yang mengorbit dibagi dengan R kuadrat. Nah, M besar itu besarannya 5,97 kali 10 pangkat 24 kilogram. Terus M kecil itu massa bulan itu
7,34 kali 10 pangkat 22 kilogram. R-nya itu 384 400 kilometer. Nah, ingat di sini harus diubah ke meter dulu. Ubah ke meter. Nanti tinggal dimasukin aja. Jadi 6,67 kali 10 min 11 dikali 5,97 kali 10 pangkat 24 dikali 7,34 kali 10 pangkat 22 per 384 400 kali 10 pangkat 3 di kuadrat. Nanti kalau nggak salah hasilnya 2 kali 10 pangkat 20 ya kalau nggak salah ya. 2 kali 10 pangkat 20 Newton. Nanti coba di cross check deh ya. Seingat aku sih segini. Aku nggak usah pakai kalkulator deh biar cepet aja. Itu nomor satu gitu gitu doang sih dia. Nomor satu gitu doang. Jadi langsung dimasuk-masukin aja angkanya. Aku hitung deh biar nggak salah. 667 10 min 11 5,97 10 pangkat 24 7,34 10 pangkat 22 384 400 kali 10 pangkat 3 di kuadrat. Ya betul, sekitar 2 kali 10 pangkat 20. Ini betul jawabannya. Itu untuk yang nomor satu. Harusnya nomor satu masih aman ya. Masih cukup mudah. Nah, nomor dua, kita diminta buat hitung berapa periode sideris dari bulan. Nah, ini sebenarnya kita coba turunin dulu rumusnya. Nah, kalau di orbit lingkaran itu kan, kalau kalian lihat di sini ya. Nah, dia ini kan tak stabil ya. Dia ini stabil di sini. Dia ini stabil di orbitnya. Nah, supaya dia stabil di orbitnya, dia ini harus apa? Dia ini harus setimbang, gitu kan? Ya, itu kan udah syarat umum ya. Kalau mau stabil ya harus seimbang, gitu kan? Nah, seimbangnya apa? Nanti ada dua gaya yang bekerja pada benda, yaitu gaya gravitasi dan gaya sentripetal. Nah, supaya mereka setimbang, maka besaran mereka harus sama dong. Maka di sini untuk nomor dua kita harus pakai kesetimbangan gaya, yaitu gaya gravitasinya harus sama dengan gaya sentripetalnya, gitu. Gaya gravitasi rumusnya apa? G M besar ini massa yang di orbit M kecil per R kuadrat. Nah, tadi kan Fs itu mv kuadrat per R atau M omega kuadrat R kan. Nah, sekarang pertanyaannya, M-nya M besar apa M kecil? Yang di orbit, yang mengorbit. Kenapa M kecil? Ada yang tahu nggak kenapa M kecil? Kenapa bukan M besar? Emang kalau pakai M besar nggak boleh? Iya, betul. Karena dia yang mengorbit. Karena gaya sentripetal dialamin sama yang mengorbit, gitu. Yang melakukan gerak melingkar. Maka di sinilah M. Nah, sekarang pakai omega kuadrat R atau mv kuadrat per R. Ditanya periode, maka kita butuh munculin bentuk T kan. T muncul pada bentuk omega. Maka kita pakai M omega kuadrat R. Gitu. Terus dari sini M kecilnya bisa dicoret ya. Maka ini jadi apa nih? Ini jadi GM, GM, R-nya kita pindahin yang kanan, kita pindahin ke bawah ya. Jadi GM per R pangkat 3 sama dengan omega kuadrat. Terus dari sini kita ubah GM per R pangkat 3. Omega itu apa? Omega itu adalah 2pi per T. 2pi per T yang di kuadrat. Maka ini jadi GM per R pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat. Ini aku pindah ke atas. Ini jadi aku pindahin T-nya, aku tukar sama GM ya. Jadi T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat. Oke, 4pi kuadrat per GM.
Yang mau dicari adalah T-nya. Maka aku bikin T-nya sendiri. Maka R-nya aku pindahin ke kanan ya. T kuadrat sama 4pi kuadrat R pangkat 3 per GM. Maka T-nya adalah akar dari 4pi kuadrat R pangkat 3 per GM. Ini deh. Ini rumus buat cari T-nya. Gitu. Itu buat cari T. Tinggal dimasukin aja. Nanti uh, untuk soal nomor 2, M besar di sini adalah massa benda yang diorbitkan. Berarti pakai massa bumi. Karena bulan mengorbit bumi. Maka massanya adalah 5,97 kali 10 pangkat 24. R-nya itu pakai 384.400 kilometer. Ubah ke meter ya. Kak, T-nya itu periode aja. Nah, di sini T-nya adalah periode Sideris. Periode Sideris. Atau periode revolusi. Periode revolusi. Gitu. Jadi T di sini periode revolusi ya. Ingat, kalau di MBL, di rumus ini T-nya adalah revolusi. Sideris. Bukan sinodis. Tinggal dimasukin. Nanti kalau kalian hitung ini, pertamanya pasti langsung dapat di detik ya. Tapi nanti kalian harus selalu revolusi atau tergantung soal? Selalu revolusi. Untuk di rumus ini ya, selalu revolusi. Selalu. Ini aku bantu hitungin. Bagi 667, 10 min 11, kali 5, kali 5,97, kali 10,24. Ini kalau aku hitung dapat T-nya itu aku dapat T-nya 2,37 kali 10 pangkat 6 detik. Atau ini kalau aku ubah ke hari bagi 3.600 ya. Aku dapatnya 27,46 hari. Gitu deh. Revolusi atau Sideris ya, Kak? Revolusi atau Sideris? Revolusi di sini maksudnya ya gerakan revolusi gitu. Periode revolusi. Yang revolusi bukan yang sama kayak Solar Day. Solar Day itu yang ini. Solar Day itu yang sinodis. Kebalik gak ya Solar Day sama... Bentar, coba aku cross check ya. Solar Day itu kan hari matahari. Oh ya benar. Solar Day itu yang sinodis. Ya, Solar Day itu yang sinodis. Yang Solar Day itu kan 24 jam ya. 24 jam. Sedangkan yang di sini periode Siderisnya kita pakai yang 23 jam 56 menit. Artinya sama. Em, revolusi atau Sideris. Iya, sama, sama. Kalau revolusi itu kan buat dia muter 360 derajat kan. Misalkan dia muter dari sini, muter lagi ke sini. Misalkan orbitnya di sini, terus pusatnya di sini misalkan. Terus bendanya di sini. Misalkan putarannya berlawanan jarum jam. Maka Sideris revolusi itu kan dari sini ke sini kan. Ini disebut dengan periode revolusi. Buat dia muter 360 derajat. Nah, sama ini kayak periode Sideris. Sideris revolusinya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya?
Gimana? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oh ya, boleh diulang ke yang FG sama FS. Oke, tadi si benda itu, dia itu kan stabil di orbitnya ya, di lingkarannya yang ini. Nah, sekarang di benda orbit, di benda yang mengorbit itu, contoh kayak bulan sama bumi, si bulan ini ngalamin dua gaya. Pertama, dia ngalamin gaya gravitasi akibat massa. Kemudian karena dia gerak melingkar, dia akan punya gaya sentripetal. Nah, supaya dia stabil, maka si gaya ini harus saling menyeimbangkan gitu kan. Harus saling menyeimbangkan. Nah, kestabilan ini terjadi ketika gaya gravitasi besarnya itu sama kayak gaya sentripetal. Ini syarat supaya dia bisa gerak melingkar. Supaya dia maksudnya orbitnya stabil gitu ya. Tetap di lingkaran itu gitu loh. Nggak berubah-berubah. Jadi contohnya dia nggak berubah tiba-tiba ke sini atau tiba-tiba ke sini gitu. Jadi dia stabil di orbit lingkaran tersebut. Nah, itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? So far so good. Oke, yang lain? Oh, yang 360 derajat itu revolusi ya? Iya, yang 360 derajat itu yang periode revolusi. Betul. Aman. Oke. Untuk nomor 3 itu tinggal masukin rumus aja ya. Nah, tadi kan kita dapat periode. Kita dapat periode, tinggal dimasukin aja nanti. Yaitu omega ini adalah 2pi per T. Dan V ini, kalian bisa pakai omega kali R. Omeganya kan dapat nih dari yang sini. Setelah kita dapat periode dari nomor 2 kita masukin ke sini, dapat omega. Kemudian kita mau nyari V. Oh, kita udah punya nih omeganya dari sini. R-nya apa? R-nya adalah jarak bulan ke bumi. Gitu, jarak si orbitnya ya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, pertama, eh, di MBL itu ada apa ya, dua hukum yang sering banget nanti kepake ya. Yaitu hukum Kepler sama hukum Newton. Hukum Newton itu yang tadi yang GMM per R kuadrat tadi. Nah, hukum Kepler ini dia sama kayak hukum Newton. Tapi hukum Newton yang tadi itu kan hukum tentang gravitasi. Nah, kalau yang sering kita belajar di SMA tuh hukum Newton ada tiga kan. Newton satu yang misalnya tentang kelembaman, yang dua ngomongin tentang hubungan percepatan dengan gaya, yang ketiga tentang aksi reaksi, gitu kan. Nah, di sini hukum Kepler itu juga ada tiga. Yang pertama, dia ini ngomongin apa? Dia ini ngomongin bahwa di semua benda langit, planet di tata surya itu semuanya mengorbit matahari dengan orbit elips, gitu. Di matahari itu di fokusnya, gitu ya. Fokus itu apa? Nanti kita coba belajar tentang elips ini. Yang kedua, itu nanti dia ngomongin tentang apa sih pengaruhnya momentum yang kekal, momentum sudut yang kekal terhadap misalkan, oh, pertama posisi planetnya di sini. Terus kedua posisi planetnya di sini. Efeknya apa? Akibatnya apa? Nanti itu dibahas di hukum Kepler 2. Hukum Kepler 3, dia itu ngomongin yang tadi ya sebenarnya, yang FG sama FS. Ya kurang lebih dia itu ngomongin hal yang sama di hukum Kepler 3 gitu. Nah, untuk hukum Kepler 1, ini dia bilang bahwa
Seluruh planet di tata surya bergerak dalam lintasan elips saat mengorbitas matahari dan matahari berada pada salah satu fokusnya. Pertama, kita coba jangan belajar dari gambar ini dulu ya. Kalau lihat gambar ini kan udah riweh gitu kan. Sekarang kita kenalan dulu. Apa sih elips itu? Coba kita gambar dulu. Nah, elips itu kayak gini. Pertanyaannya, elips itu apa? Elips itu, kalian bisa bagian elips sebagai lingkaran yang digepengin gitu ya. Aku nggak ada yang bisa diperagakan sih. Tapi ya bayangin aja kalian punya lingkaran, terus kalian penyokin. Bukan penyokin, apa bahasanya? Kalian benyekin ya. Kalau kalian benyekin kan nanti jadi membel ya. Jadi membel kayak begini gitu kan, gepeng. Nah, ada bagian awalnya begini. Kalau ditekan, kan yang bagian aku tekan ini jadi makin pendek kan. Tapi konsekuensinya apa? Yang bagian kanan kiri, dia akan makin membel. Nah, itu yang disebut sama elips. Contoh, aku gambar kayak gini. Nah, elips sama dia punya pusatnya. Tapi pusat jarang banget sih kepake. Nah, nanti kita gambar dia ini ada dua sumbu. Aku gambar kayak gini. Aku bedain deh warnanya. Nah, yang warna ungu, yang warna ungu itu disebut dengan sumbu mayor. Sumbu mayor atau sumbu panjang. Kemudian yang warna biru dia itu disebut dengan sumbu minor atau sumbu pendek gitu ya. Pertama gambarnya kayak begini. Terus dia punya dua fokus. Dia punya dua fokus. Dari cara gambarnya dari pusat kita gambarin misalkan aku tentuin jaraknya sebesar X. Nah, dari sini. Yang arahnya ke kanan, terus yang arahnya ke kiri juga. Dari pusat ke sini sebesar X juga. Dari sini ke sini itu X juga. Jadi ini disebut dengan F1, ini disebut dengan F2. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Nah, di sini ada F1 dan F2. Nah, tapi matahari kita kan cuma satu ya. Matahari kita cuma satu. Maka matahari cuma bisa di salah satu. Di F1 atau F2. Nggak bisa di keduanya. Biasanya kalau aku suka gambarnya fokusnya itu di kanan. Nah, jadi biasanya aku gambar ini F-nya. Nah, kalau misalnya kita udah isi ini F, maka yang satunya lagi itu disebut dengan fokus kosong. Yang ini adalah fokus utama. Ini fokus utama, ini fokus kosong. Istilah aja sih. Nah, kemudian X ini sebenarnya ada besarannya. Besarannya itu C. Besarannya adalah C. Dari sini ke sini, besarannya C. C ini adalah disebut dengan jarak fokus. Jarak fokus. Nah, kemudian kita punya sifat elips di mana ini fokusnya di sini. Kalau kita tarik garis ke titik ini, itu besarannya adalah A. A itu apa? A itu adalah panjang semi mayor. Semi mayor yang mana? Ntar aku kasih tahu. Ini A. Oke, tadi sumbu mayor aku bilang kan dari sini ke sini ya. Ini kalau aku tarik garis ke bawah, dari sini ke sini kan. Ini sebesarnya adalah sumbu mayor. Nih, dari sini ke sini. Ini sumbu mayor. Nah, dia itu dinotasiin dengan 2A. Sumbu mayor. 2A. Nah, biasanya kita itu pakai semi mayor kalau di rumus-rumusnya. Semi mayor itu dari mana ke mana? Semi mayor itu dari fokus, sorry, dari pusat
ke sampingnya ini. Jadi semi mayor itu adalah sumbu mayor dibagi dua aja gitu ya. Ini panjangnya A gitu. Ini disebut dengan semi mayor gitu, sumbu semi mayor. Nah, gitu juga buat yang minor. Gitu juga buat yang minor. Yaitu dia dari sini ke sini ya. Ini semi sorry, ini sumbu sumbu minor. Sumbu minor. Dia tuh besarannya 2B. Besarannya 2B. Nah, semi minor dari mana ke mana? Semi minor dari sini ke sini. Oke. Jadi dari sini ke sini semi minor. Besarannya adalah B, gitu kan. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini, ini kita bisa ngebentuk sebuah segitiga. Benar nggak? Dengan siku-siku di sini. Maka kita bisa pakai teorema Pitagoras gitu kan di situ. Yaitu di mana A kuadrat sebagai sisi miringnya adalah B kuadrat tambah C kuadrat. Oh ya. Tambah C kuadrat. Nah, kemudian di sini C itu sebagai jarak fokus, itu dia ada rumusnya, yaitu semi mayor dikali dengan eksentrisitas. C sama dengan AE. Gitu. Nah, dari Pitagoras ini, kita tuh bisa dapetin loh. Misalkan kita dikasih tahu semi mayor sama semi minor. Kita bisa tahu hubungannya ke eksentrisitas gimana. Caranya adalah di sini A kuadratnya kan B kuadrat. Nah, C-nya aku ganti dengan AE. Maka AE di kuadrat jadi A kuadrat E kuadrat. Gitu kan. Sekarang aku mau bikin E-nya sendiri kan. Maka aku pindahin dulu dong B kuadratnya ke kiri. Ini jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat kan. Sekarang aku mau bikin E-nya sendiri. Ini aku tukar aja tempatnya. Nah, aku punya A kuadrat E kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sekarang aku bagi kedua ruas dengan A kuadrat. Aku punya E kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat. Aku punya kemudian ini tinggal dibagi aja. Jadi 1 min B kuadrat per A kuadrat kan. Kayak gini. Nah, sekarang tinggal aku akarin aja. Berarti dari sini aku punya E sama dengan akar 1 min B per A yang dikuadratkan. Gitu deh. Jadi aku punya hubungan semi mayor, semi minor, sama eksentrisitas. Yaitu 1 min B per A dikuadrat terus diakarin. Gitu deh. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah di sini kita kenalan ya sama apa ya bilangnya ya? Jarak jarak yang penting gitu ya. Jadi ada 3 yang sering banget nanti akan kalian pakai, yaitu jarak. Aku di sini konteksnya ambil fokusnya matahari ya. Aku konteksnya di sini ngambil fokusnya matahari. F-nya matahari. Nah, sekarang kalau kalian lihat di gambar elips ini diukurnya itu jarak-jaraknya nanti diukur dari fokus. Oke? Diukurnya dari fokus. Fokusnya yang ini. Nah, akan ada posisi di mana jadi kan si bendanya ini kan ngorbit ya di sini ya, muter-muter kan di sini. Sorry, gambarnya nggak bagus. Jadi dia muter-muter di sini. Kayaknya gambarnya nggak keluar. Ya, muter-muter di yang aku laserin itu ya. Nah, akan ada kalanya, oh ternyata di titik ini dia di paling dekat nih dengan fokusnya. Terus, Mm-mm. oh di posisi ini, oh dia ini paling jauh.
Kita mau tahu berapa sih besarnya, dia paling dekatnya berapa, paling jauhnya berapa. Sekarang caranya gimana? Sekarang cara paling mudahnya kita lihat. Oh, paling dekatnya dia di sini. Berarti kita cari dong dari sini ke sini berapa. Yang kita tahu apa? Kita tahu dari sini ke sini besarannya sebesar A, semi mayor. Oh, terus kita tahu dari sini ke sini besaran C. Yang kita mau apa sih? Dari sini ke sini kan? Maka ini apa? Ini adalah A min C. Gitu kan? Itu yang disebut dengan jarak perihelion. Jarak perihelion yaitu A min C. C itu apa? Oh, C itu A kali E. Ya udah, aku masukin A min AE. Maka jadi A 1 min E. A-nya dikeluarin gitu kan. Jarak perihelion. Itu disebut dengan RPE biasanya. A 1 min E. Untuk jarak apelion. Oh, dia dari sini ke sini. Cara cari panjangnya gimana? Aduh, salah pencet terus. Dari sini ke sini, besarannya adalah A. Terus dari sini ke sini, dari fokus ke pusat, itu besarannya C. Maka jarak apelion itu adalah A ditambah C-nya kan. Maka jarak apelion sama dengan A plus C, yaitu A plus AE. A-nya dikeluarin jadi A 1 plus E. Ini RAP biasanya ditulisnya. Itu deh. Itu dua jarak yang sering banget kepake. Oh, terus ada satu lagi, yaitu jarak semilatus rectum. Yaitu ketika posisinya di sini dan dia tegak lurus dengan fokusnya. Yaitu aku pakai warna hijau. Aku zoom deh. Ini kan fokusnya nih. Dia tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya diukur dari perihelionnya ya. Perihelionnya kan di sini. Berarti tegak lurusnya kemana sih? Tegak lurusnya ya ke sini kan. Gitu. Jadi posisinya di sini. Gambarnya baru keluar nih. Ya, di sini. Di titik X ini. Itu yang disebut dengan jarak semilatus rectum. Posisinya di situ. Nah, besarannya berapa? Ini gambarnya nggak keluar-keluar. Ya, di posisi X itu ya, baru keluar ya. Nah, ini di posisi ini itu disebutnya dengan RSR atau jarak semilatus rectum. Rumusnya apa? A 1 min E kuadrat. Gitu. Gimana? Sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Nggak ada? Ada? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Itu untuk hukum Kepler 1. Itu yang harus kalian tahu gitu ya. Oh, nggak ada latihan soal ya? Oh, ada deh di sini. Izin screenshot. Boleh. Sebenarnya nanti ada di pewet. Nanti akan di-share juga ini kan. Screenshot yang tadi Kak udah ya. Oke. Nah, sekarang untuk hukum Kepler 2. Bentar ya, aku isi air sebentar ya. Lumayan seret sebentar.
Oke, udah segar lagi. Nah, ini untuk hukum Kepler 2. Nah, hukum Kepler 2 ini yang harus kalian tahu adalah, ini kalau kita baca dulu ya. Dia ini menyatakan bahwa dalam selang waktu yang sama, luasan yang disapu oleh planet itu akan sama. Nah, ini tuh yang aku bilang, ini adalah konsekuensi dari momentum sudutnya yang kekal. Gitu. Maksudnya gimana sih yang pernyataan ini? Sekarang coba kita lihat gambar di kanan. P1 misalkan menyatakan posisi satu ya. Posisi satu, P2 menyatakan posisi 2. Nah, di sini si benda ini muter arahnya ke sini ya. Muter arahnya ke sini ya. Jadi muternya berlawanan jarum jam. Misalkan dari P1 ke P2 itu butuh waktu sebesar T. Oke? Dari P1 ke P2 butuh waktu sebesar T. Nah, kemudian kita tinjau yang posisinya P3 dan P4. Oh, ternyata dari P3 ke P4 itu butuh waktunya T juga loh. Nah, si hukum Kepler 2 bilang bahwa oke, kalau misalnya selang waktunya sama-sama T, luas daerah dari P1 ke P2 sama dari P3 ke P4 itu sama loh, gitu. Kenapa? Karena momentum sudutnya kekal. Hubungannya di mana sih? Nanti kita bahas di bagian momentum sudut ya, gitu. Kenapa ini bisa masuk akal gitu, gitu. Nah, rumusnya kalau pakai notasi diferensial tuh kayak gini. dA sama dengan setengah H dt. H itu adalah momentum sudut spesifik. H itu adalah momentum sudut spesifik. Momentum sudut spesifik itu apa? H itu adalah L per M. Atau ini adalah VR sin theta. Jadi eh, masanya itu dihilangin aja, pengaruh masanya. Gitu. Gimana? Sampai sini? Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Kok bisa VR sin theta? Karena momentum sudut itu apa sih? Kan kalau misalnya sebagai vektor, dia adalah MR cross V. Kalau kita ambil besarnya doang, dia itu MVR sin theta. Kalau kita ambil momentum sudut spesifik, kita bagi dengan massa. Ini kita bagi dengan massa juga. Ini kecoret, jadi apa? VR sin theta. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Nah, ini untuk hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 intinya itu dia bilang ini sih. Intinya ya, dia itu bilang ini. Intinya dia bilang bahwa R pangkat 3 per T kuadrat itu konstan. Dia bilang bahwa R pangkat 3 per T kuadrat itu konstan. Intinya cuman itu yang dia bilang. Ya ini pembuktiannya kalau kalian mau pakai hukum Kepler 2 gitu, terserah kalian. Bebas saja. Kalau misalnya kalian pengen tester aja sih. Misalkan bosen lah pakai gaya terus. Ya udah, sikat aja pakai hukum Kepler 2. Terserah kalian. Nah, sekarang aku mau jelasin sedikit kenapa sih kok bisa R pangkat 3 per T kuadrat itu konstan. Maksudnya apa sih? Jadi maksud dari konstan itu kita tuh selalu bisa bandingin. Konstan itu yang dimaksud adalah kita bisa bandingin dia dengan yang lain.
Maksudnya tuh kenapa? Gini, contoh, kita ambil konteks di tata surya. Misalkan untuk bumi matahari, maka dia ini sama-sama Fg sama dengan Fs juga kan, yaitu G M besar M bumi, aku pakai MB aja ya, per R kuadrat, R bumi kuadrat sama dengan MB eh, omega kuadrat R. Oke, di sini aku coret, ini R-nya juga RB ya. RB ini maksudnya aku tulis di sini deh. RB ini jarak bumi matahari gitu. Maka di sini aku punya omega kuadrat sama dengan GM per RB pangkat 3 gitu kan. Nah, omega itu apa? Omega itu tadi 2pi per T. 2pi per T-nya T siapa? T bumi. T bumi kuadrat sama dengan GM per RB pangkat 3. Di sini aku urai lagi jadi 4pi kuadrat per T bumi kuadrat sama dengan GM per RB pangkat 3. Nah, dari sini aku dapat apa? Aku bisa bikin RB-nya aku tukar sama 4pi kuadrat ya. Ini jadi RB pangkat 3 per TB kuadrat sama dengan GM per 4pi kuadrat. Gitu kan? Sama dengan GM per 4pi kuadrat. Nah, sekarang M besar ini siapa? Ada yang tahu nggak? M besar ini siapa? Betul. M besar ini adalah massa matahari. Massa matahari. Nah, sekarang kalau aku ngelakuin untuk ini kan bumi matahari. Kalau aku ngelakuin Mars matahari, aku akan dapat bentuk yang sama gak? Yaitu kalau misalnya Mars matahari, kalau misalnya aku lakuin hal yang sama, aku akan dapat bentuk R Mars pangkat 3 per T Mars kuadrat sama dengan GM matahari per 4pi kuadrat. Ya kan? Aku dapat hal yang sama kan? Bener nggak? Sampai sini. Ruas kanannya sama-sama nih. Besarnya sama. G ya besarannya segitu-segitu doang. Ya kan? Masa matahari juga besarannya segitu-segitu doang. 4pi kuadrat ya 4pi kuadrat gitu kan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya I besarannya sama, maka ini sama ini besarnya juga sama. Artinya R Mars pangkat 3 per T Mars kuadrat ini akan sama dengan R bumi pangkat 3 per T bumi kuadrat. Gitu. Nah, artinya ini yang dimaksud dengan konstan, yaitu kita bisa bandingin benda yang satu dengan benda yang dua dan seterusnya. Nah, syaratnya untuk di sini syaratnya apa? Syaratnya mereka mengorbit benda atau objek yang sama. Jadi, kalau misalnya kita ambil bumi sama bulan, kita bandingin kayak gini bisa gak? Nggak bisa. Karena bumi dia mengorbit matahari, sedangkan bulan mengorbit bumi. Gitu. Bisanya gimana? Bisanya kita bandingin bumi dengan Jupiter, bumi dengan Saturnus, bumi dengan Neptunus. Boleh kita lakuin hal ini. Jadi misalkan boleh aku gini bikin R Jupiter pangkat 3 per T Jupiter pangkat 3. Kenapa boleh? Karena Jupiter juga mengorbit matahari. Kan tadi syaratnya cuman yang penting mereka mengorbit objek atau benda yang sama gitu.
Jadi itu yang harus kalian ingat. Itu yang dimaksud dengan si hukum Kepler 3. Gitu. Ada yang mau tanyain? Gimana? Ada yang mau tanya? Gimana guys? Nggak ada? Mungkin kalau aman boleh kasih reaction atau mungkin bilang aja. Oke, aman ya. Nah, di hukum Kepler 3 ini ada satu tools atau istilah kata kayak cara cepat gitu ya. Dia ini lumayan membantu. Ini aku kasih warna kotak ungu ya. Yaitu A pangkat 3 per T kuadrat sama dengan M total. Maksudnya apa? Di sini M total itu dalam satuan massa matahari ya. Dalam satuan massa matahari. Satuan massa matahari. M total itu maksudnya massa si sistemnya. Contoh, kalau bumi matahari, M totalnya berarti massa bumi ditambah massanya matahari. Gitu. T di sini itu adalah periodenya dalam satuan tahun. A di sini adalah semi mayornya dalam satuan AU. Jadi contoh, aku langsung terapin ya. Di mana ya? Di sini deh. Misalkan Jupiter. Jupiter itu dia punya semi mayor itu 5,2 AU. 5,2 AU. Kita ditanya berapa periodenya gitu. Caranya gimana? Tinggal kita pakai aja. Oh, A pangkat 3 per T kuadrat sama dengan massa total ya. Karena dia di tata surya, massa totalnya bisa dianggap sebagai massa matahari doang. Massa matahari dalam satuan massa matahari besarannya satu kan? Gitu. Sampai sini kebayang nggak kenapa satu? Kenapa satu? Karena objeknya matahari. Kita diminta dalam satuan massa matahari. Berapa massa matahari dalam satuan massa matahari? Ya satu. Gitu. Nangkep nggak sampai sini? Gimana? Kalau ada yang bingung bilang ya. Aku lanjut dulu. Nanti T-nya tinggal pindahinnya ke kanan. Jadi A pangkat 3 sama dengan T kuadrat. Kalau kita nyari T, maka kita tinggal akarin kode ruas ya. Maka T itu adalah A pangkat 3 per 2. Berarti nanti tinggal, ingat tadi A-nya satuan harus AU. Maka ini jadi T-nya adalah 5,2 pangkat 3 per 2. Nanti T-nya dalam satuan apa? Tadi aku bilang di sini dalam satuan tahun ya. Maka T-nya dalam satuan tahun. Yaitu 5,2 pangkat 3 per 2. Dapatnya 11,86 tahun. Gitu. Ada yang mau tanyain sampai sini? Gimana? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Rumus ini bisa dipakai kalau kalau mereka mengorbit benda yang sama. Atau sebenarnya kalau misalnya rumus ini dipakai buat semacam shortcut aja sih. Yang penting kalian harus tahu ininya aja. Yang penting orbitnya lingkaran atau elips. Dua-duanya bisa dipakai. Kalau parabola atau hiperbola itu nggak pakai ini. Karena mereka nggak mengorbit gitu.
Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Kita ke latihan soal. Latihan soalnya aku pindahin di slide sebelah deh. Aku pindahin yang nomor satu ini, aku pindahin ke kanan, ke page berikutnya. Ini dia soalnya. Aku langsung bahas aja ya. Aku langsung bahas. Jika bumi mempunyai eksentrisitas 0,0167, tentukanlah jarak terdekat dan terjauh bumi ke matahari. Nah, jarak terdekat ini tadi apa sih? Jarak terdekat itu tadi adalah jarak perihelion, RPE. Rumusnya apa? Rumusnya adalah A 1 mil E. Kemudian jarak terjauh rumusnya adalah RAP, yaitu A1 plus E. Di sini mungkin kalian sekarang bingung. Oke, ini udah dikasih tahu eksentrisitas ya 0,0167. Semi mayornya mana? Semi mayornya. Semi mayornya itu sebenarnya udah secara tersirat, yaitu kita tahu bumi mengorbit matahari. Secara definisi semi mayor dari bumi matahari itu adalah 1 AU. Gitu. Maka di sini RPE sama dengan 1 dikali 1 dikurang 0,0167. Yaitu 1 dikurang 0,0167 besarnya 0,9833 AU. Untuk RAP berarti tinggal 1 ditambah 0,0167 yaitu 1,0167 AU. Yaitu kalau misalnya uh, itu kalau misalnya pakai meter ya. Betul betul. Boleh boleh. Betul. Bagus. Untuk nomor satu harusnya aman ya. Cuman tinggal masukin rumus segala macam. Kita lanjut langsung nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Sebuah asteroid mempunyai sumbu panjang 12 AU dan sumbu pendek 4 AU. Dari informasi ini, tentukanlah nilai eksentrisitas dan jarak fokusnya. Tentukan juga jarak terdekat dan terjauhnya dari matahari. Nah, untuk soal ini ada dua pendekatan. Kalian bisa pakai yang A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Atau kalau aku sekarang mau pakai langsung aja. Ya udah, E sama akar 1 min B per A di kuadrat. Di sini dikasih tahu sumbu panjang. Sumbu panjang itu apa? Sumbu panjang itu 2A. Sumbu panjang itu 2A, yaitu 12 AU. Tapi yang kita pakai itu A sama B, bukan sumbu panjang. Kita pakai semi mayor sama semi minor. Maka A-nya atau semi mayor ini adalah 12/2, yaitu 6 AU. B-nya semi minor atau setengah sumbu pendek itu adalah 4/2, yaitu 2 AU. Maka tinggal dimasukin aja. E-nya berarti akar 1 minus 2/6 berarti ya. 2/6 di kuadrat. Dapat E-nya adalah
Iya, betul. Betul jawaban kamu. Betul jawabannya 0,94. Dari sini ditanya jarak terdekat dan jarak terjauh. Tinggal dimasukin aja. RAP sebagai jarak terjauh. Itu berarti 6 AU dikali 1 ditambah 0,94. Untuk RPE itulah 6, 1 minus 0,94. Dapat yang ini 11,64 AU. Yang ini, oke, makasih udah dihitungin. Ini 0,36 AU. Gitu. Ada yang mau tanyain dari sini? Gimana? Gimana? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Gimana? Ngerti semuanya? Ngerti? Apa tertidur? Gimana? Pada ngantuk nggak jam segini? Mungkin ada yang ngezoomnya sambil di kasur gitu ya. Ada yang sambil udah merem melek gitu kan. Ada gak atau masih semangat semuanya? Ayo dong, semangat, semangat. Masih. Lanjut. Nah, semangat, semangat. Oke, kita lanjut ya. Nomor tiga. Nomor tiga. Ups. Ntar aku cabut casan dulu deh, nggak enak. Oke, nomor tiga. Suatu asteroid mengorbit matahari dengan semi mayor 5 AU. Kita tulis dulu semi mayornya 5 AU. Terus, jika asteroid ini menyapu luasan sebesar 48 AU kuadrat dalam satu periode, tentukanlah berapa luasan yang disapu asteroid ini dalam kurun waktu 7 tahun. Nah, berapa luasan yang disapu dalam kurun waktu 7 tahun? Sekarang kita tulis dulu. Luas elipsnya berarti berapa nih? 48 AU kuadrat ya. Karena kan menyapu luasan dalam satu periode gitu kan. Jadi contohnya kalau kayak gini maka luasan yang disapu kan semua ini gitu. Dan ini apa? Ini adalah luas elipsnya gitu. Nah, kemudian kita bisa dapat juga kayak mungkin sebelum aku lanjut aku kasih tahu dulu rumusnya apa. Kita bisa pakai perbandingan. Kita bisa pakai perbandingan yaitu delta T per periode ini sama dengan luasan yang disapu dalam kurun waktu delta T, A fungsi T aja ya. A fungsi T dibagi dengan luas total, A elips. Kita bisa pakai perbandingan ini, gitu. Nah, luasnya gimana? Luas kita udah tahu, berarti kita mau nyari si AT-nya doang kan? Itu yang kita mau cari kan? Maka AT itu apa? AT itu adalah delta T per periode dikali dengan luas elips kan?
dikali dengan luas elips. Gitu. Delta T-nya udah punya belum? Udah, 7 tahun. Delta T-nya 7 tahun. Kayak udah ada yang dapat nih. Ntar coba kita samain ya. Periodenya dapat dari mana? Dari semi mayor, kita bisa pakai yang tadi, T kuadrat dengan A pangkat 3. Maka T-nya itu adalah 5 pangkat 3 per 2 ya. Dapatnya 11,18 tahun. Tinggal kita masukin aja deh. Maka A fungsi T, fungsi T-nya kita masukin 7, makanya 7 tahun per 11,18 tahun dikali luas elipsnya 48 AU kuadrat. Maka A-nya ada berapa? A-nya adalah 7 bagi 11,8, 11,18 dikali 48. Ya, betul. Yang tadi jawab itu 30,05 AU kuadrat. Gitu. Ada yang mau tanyain untuk yang nomor 3? Gimana? Nomor 3 ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Nomor 4. Nomor 5 dulu deh, baru nomor 4. Biar dia selesai duluan. Atau mungkin nomor 4 dijadiin challenge boleh kali ya. Biar seru ya. Oke, kita kerjain nomor 5 dulu. Nomor 5. Jika matahari tiba-tiba mempunyai massa jadi 4 massa matahari dan bumi tetap mengorbit pada jarak 1 AU, tentukanlah berapa periode 1 tahun di bumi. Caranya gimana ini? Ya, kita tinggal balikin aja ke rumus tadi. Yaitu, kalau misalnya kalian nggak mau ngafal rumus, kalian turunin lagi dari awal. Yaitu yang dari FG dengan Fs. Maka dari sini GMM per R kuadrat sama dengan M omega kuadrat R. Coret, coret. GM per R pangkat 3 sama dengan omega kuadrat. Omeganya ganti dengan 2pi per T. 2pi per T kuadrat. Jadi sekarang GM per R pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat. Maka dari sini T-nya adalah T kuadrat itu adalah 4pi kuadrat, tinggal dipindah-pindahin aja ya. 4pi kuadrat R pangkat 3 per GM. Dari sini berarti sama kayak tadi ya, dapat T saran akar dari 4pi kuadrat R pangkat 3 per GM. Gitu. Nah, kemudian kita ditanya kalau masanya jadi 4 kali semula. Gitu kan. Berarti masanya jadi 4 dikali 1,989 kali 10 pangkat 30. Ini masa awalnya ya, yang ini. Yang ini masa awal. Maka masa yang barunya adalah 4 kali 1,989 itu berapa? 7,956 kali 10 pangkat 30 kilogram. Tinggal dimasukin aja deh ke sini. Dia tetap mengorbit pada jarak 1 AU. Maka R-nya tetap sama, yaitu 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Maka dari sini dapat T-nya adalah 4pi kuadrat kali
1,5 kali 10 pangkat 11 pangkat 3 bagi 667 10 min 11 kali 7,956 kali 10 pangkat 30. Ya, Karin, dibagi 3.600 kali 24. Aku dapat 183,4 hari. Ini untuk periode 1 tahun ya, gitu. Ini kalau kita pakai cara apa ya, istilahnya cara konvensional gitu ya. Bisa juga kita pakai perbandingan. Perbandingannya gimana? Kita bandingin aja. Dari sini kita pakai T kuadrat ya. Tadi kita punya T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat R pangkat 3 per GM. Kita bandingin aja. T awal, T kuadrat awal sama dengan 4pi kuadrat R pangkat 3 awal per GM awal. Ya kan? Kita bandingin dengan, eh aku tulis dulu deh, T akhirnya. T baru ya. T baru kuadrat itu adalah 4pi kuadrat R pangkat 3 yang baru per GM baru. Ya udah, kalau dibandingin jadi gimana? Jadi T awal per T baru, oh T barunya di atas saja deh. T baru per T awal di kuadrat sama dengan, kalau misalnya dibandingin, yang kecoret siapa nih? Kalau dibandingin. Kalau dibandingin 4pi kuadrat R pangkat 3 per GM itu kecoret. Bener nggak? Karena 4pi kuadratnya tetap sama, G-nya sama, R-nya juga sama kan? Di sini notice bahwa R baru sama dengan R awal. Gitu. Notice yang ini ya. R baru sama dengan R awal. Nah, maka sekarang tinggal berbanding terbalik aja. Gitu kan? Tinggal berbanding terbalik. Jadi, apa ini? Ini adalah M baru. Sorry. Berbanding terbalik ya. M awal per M baru. Nah, kita mau cari T baru, maka kita akarin. Kita akarin, jadi nggak muat nih. Ini dipindahin deh. Nah, di sini kalau kita akarin, kita akan punya T baru per T awal sama dengan akar dari M awal per M baru. M awal itu berapa? M awal itu 1 massa matahari. M barunya itu 4 kalinya kan? Berarti 4 massa matahari. Kecoret, kecoret, maka jadi 1/4 kan? 1/4 itu diakarin berapa? Jadi 1/2. Maka TB sama dengan 1/2 T awal. Maka TB adalah 1/2 dikali 365,25. Tinggal dihitung aja ini berapa. Setengahnya. Sama ya. Sekitar 180-an. Gitu. Ada yang mau tanya sampai sini? Oke. Oke, keluarnya telat banget ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Gimana? Untuk nomor 5, ada yang bingung nggak?
Kak, jawabannya selisih kayak 1 harian, Kak. Ngaruh banget nggak sih? Enggak. Harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak ngaruh banget. Karena kalau kita pakai perbandingan aja ya. Kalau pakai perbandingan itu kan ngaruhnya kecil banget ya. Nggak nyampe 1%. Artinya errornya kecil. Gitu. M aksen sama M awal, sama M bedanya apa? M aksen ini yang di sini maksudnya masa yang baru. Contoh yang ini jadi 4 masa matahari. Maksudnya itu. Maksudnya M aksen itu yang baru. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita ke soal terakhir. Soal terakhir dan yang paling seru. Nah, kalian ada yang mau coba dulu nggak? Ini kira-kira gimana caranya? Ada yang mau coba dulu? Gimana? Ada yang kepikiran nggak? Kira-kira gini caranya? Atau mau langsung dibahas aja? Gimana? Ada yang kepikiran nggak? Sebuah asteroid berjarak 3 AU saat berada pada titik yang tegak lurus terhadap perihelionnya. Jika luas dari orbit ini 36 AU kuadrat, tentukanlah berapa eksentrisitasnya. Kita juga diminta buat cari berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk menyapu luasan 36 AU kuadrat. Gimana? Ada yang kepikiran nggak? Kira-kira gini caranya. Oke, mungkin aku langsung bahas juga ya, biar nggak kelamaan juga mungkin. Sekarang kita tulis dulu, apa sih yang dikasih tahu dari soal? Yang dikasih tahu adalah jaraknya 3 AU saat berada di titik yang tegak lurus terhadap perihelionnya. Maka ini adalah jarak dari seminatus rectum ya. Tadi yang aku bilang, seminatus rectum itu tegak lurus sama perihelionnya. Maka jarak seminatus rectum ini adalah 3 AU. Kemudian luas dari orbitnya itu 36 AU kuadrat. Nah, dari sini kita harus cari informasi eksentrisitas. Nah, RSR ini rumusnya apa? Rumusnya adalah A1 min E kuadrat. Luas elips rumusnya apa? Pi kali AB. Gitu. Sekarang kita coba bikin dua persamaan. Yaitu A1 min E kuadrat sama dengan 3 AU. Kemudian Pi AB ini sama dengan 36 AU kuadrat. Sekarang kita punya dua persamaan, dua variabel, tiga variabel, yaitu A, B, dan E. Gimana kita cara dapetnya? Kalau kayak gini kita nggak bisa bekerja dengan kayak gini. Artinya apa? Kita harus melakukan modifikasi. Modifikasinya ada dua cara. Antara kalian mau ubah bagian atasnya, atau kalian mau ubah bagian bawahnya. Kalau aku lihat, ubah bagian bawah jauh lebih mudah ya. Maka sekarang aku bisa ubah nih. Aku bisa ubah bahwa tadi aku punya informasi bahwa E itu adalah akar dari 1 min B kuadrat per A kuadrat. Sekarang aku balikin lagi. Aku kuadratin kode ruas jadi E kuadrat dengan 1 minus B kuadrat per A kuadrat. B kuadrat per A kuadrat aku pindahin ke kiri. Aku tukar sama E kuadrat. Jadi B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 min E kuadrat. Maka sekarang B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min
E kuadrat. Kayak gini. Kemudian tinggal aku akarin aja kedua ruas. Kalau diakarin, A-nya keluar dari akar ya. Maka sekarang aku punya B sama dengan A akar 1 min E kuadrat. Gitu. Nah, ini aku punya untuk B-nya. B-nya dalam bentuk A ya. Maka sekarang aku masukin deh ke persamaannya. Maka persamaan 2 bisa aku ubah jadi Pi A dikali B-nya aku ganti dengan A akar 1 min E kuadrat sama dengan 36 AU kuadrat. Tinggal aku buka jadi Pi A kuadrat akar 1 min E kuadrat. Gitu deh. Ini aku ganti ya. Ini aku ganti. Sekarang persamaannya jadi kayak begini. Gitu kan. Dari sini kita sebenarnya juga masih belum bisa nih. Kenapa? Karena kita lihat nih, kalau kita langsung eliminasi, misalkan kita bagi atau kita kurang, ini nggak ada yang kecoret. Ada dua pilihan. Pertama, dari persamaan 2, kita kuadratin dulu kedua ruas. Jadi apa? Kalau kita kuadratin, kuadratkan 2 persamaan 2, ini jadi pi kuadrat A pangkat 4 dikali 1 min E kuadrat. Sama dengan 36 kuadrat AU pangkat 4. Nah, dari persamaan 1, ini misalkan persamaan 1 ya. Dari persamaan 1, 1 min E kuadrat itu apa? 1 min E kuadrat itu adalah 3 per A. Ya, 3 per A. Terus kita substitusi. Substitusi persamaan 3 ke persamaan, sorry. Ini aku ubah deh. Ini 3 yang ini, 4 yang ini. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Sekarang aku punya jadi pi kuadrat A pangkat 4 dikali 1 min E kuadrat itu tadi adalah 3 per A dikali 3 per A sama dengan 36 kuadrat. A-nya kecoret. Sekarang aku punya 3 pi kuadrat A pangkat 3 sama dengan 36 kuadrat. A-nya aku bisa dapat, yaitu A pangkat 3 sama dengan 36 kuadrat per 3 pi kuadrat. Dari sini dapat A-nya adalah 36 kuadrat dibagi 3 pi kuadrat pangkat 1/3, yaitu 3,52 AU. Gitu. Ini aku dapat semi mayor ya. Oke. Aku udah dapat semi mayornya. Sebenarnya eksentrisitasnya udah gampang kalau udah kayak gini. Dari persamaan 4 juga bisa ya. Nih, tadi dari persamaan 4 dia itu bilang bahwa 1 min E kuadrat itu sama dengan 3 per A. Artinya, E kuadrat itu adalah 1 min 3 per A kan. Maka E-nya itu tinggal diakarin aja. Akar dari 1 min 3 per A. Nanti dapat hasilnya adalah eksentrisitasnya 0,38 gitu. Aku dapat eksentrisitasnya segini, 0,38. Gimana sampai sini? Ada yang mau ditanyain?
Nggak ada. Hitungan udah benar nih. Oke, jadi kita udah punya eksentrisitas, kemudian kita udah punya semi mayornya. Kita ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyapu luasan 36 AU kuadrat. Atau ditanya adalah periodenya. Kalau kayak gini, simpel ya. Pertama, dia ini objeknya adalah asteroid. Asteroid itu dia mengorbit matahari. Maka dari sini, dari semi mayor, kita bisa pakai yang A pangkat 3 sama dengan T kuadrat. Maka T-nya adalah 3,52 pangkat 3 per 2. Maka T-nya adalah 3,52 pangkat 1. Iya, betul. 6,61 tahun. Selesai deh untuk soal yang ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Nggak ada? Ada yang mau ditanyain? 5, 4, 3, 2, 2, 1. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, untuk pertemuan hari ini aku cukupkan dulu ya. Aku stop dulu.